Kemarahan Samba menenggelamkan Dwaraka. Episode Jambawati mentransfer seluruh kekuatannya ke Samba. Krishna merasakan hal itu. Dia menjadi khawatir Samba menggunakan kekuatannya lagi untuk menciptakan kekacauan. Samba mengatakan, aku merasa bertenaga dan aku bisa mengguncang dunia semesta dengan satu jentikan jari seperti Krishna. Jambawati menangis bahagia melihat putranya normal kembali. Rada berjalan ke hutan sambil menangis mengenang Rewati mengatakan bahwa kau melakukan kesalahan dengan membebaskan Samba dari kutukan. Teringat Balarama membunuh seseorang, dan kehidupan Pradyumna, Aniruddha dan Usya dikutuk karena kesalahan Rada. Krishna berjalan ke arahnya sambil menyentuh wajahnya. Krishna, tidak Rada. Itu bukan kesalahanmu dan percayalah waktu akan menyembuhkan segalanya. Rada, Samba berhasil dalam rencananya dan semua orang membenciku sekarang. Krishna, semua akan baik-baik saja, cinta kita akan menyelesaikan semua masalah. Rada, tidak Krishna, cintaku menjadi alasan kejadian hari ini. Jadi aku tidak akan tinggal di Dwaraka lagi dan melihat kehancuranmu. Krishna memohon untuk tidak pergi, tetapi gagal. Rada mulai berlari. Krishna berteriak, Rada, berhenti. Krishna mengejarnya. Di sisi lain Samba bersama ibunya dan Laksamana. Samba, ibu, pergilah ke suatu tempat yang aman. Aku tidak akan membiarkan martabat mengalahkan kehormatan ibu. Jambawati terkejut. Dia melarang Samba untuk melakukan kesalahan lagi tapi meyakinkannya. Samba, ayah Krishna selalu bangga dengan hidupnya, aku akan menghancurkannya hari ini. Laksamana, bawa ibu pergi dari sini. Laksamana membawa Jambawati pergi. Samba mengatakan Krishna membuat Dwaraka dengan cinta Rada, aku akan menenggelamkannya sepenuhnya. Dia menggunakan kekuatannya dan memerintahkan Samudra Dev untuk menenggelamkan Dwaraka sepenuhnya atau dia akan mengeringkan seluruh lautan. Permukaan air di sekitar Dwaraka mulai naik. Balarama berdoa kepada Mahadewa bahwa dia melakukan dosa dengan membunuh Rukmi selama pernikahan cucunya dan memohon pengampunan. Balarama melihat Rada melarikan diri dan Krishna berlari di belakangnya. Balarama, Kana, kemana Rada pergi? Krishna menjelaskan situasinya dan mengatakan Samba mengira dia menenggelamkan Dwaraka, tetapi Dwaraka tenggelam karena Rada kehilangan kepercayaan pada cinta. Balarama berlari menghentikan Rada dan bertanya, apakah kau akan pergi dari Krishna? Dwaraka akan tenggelam tanpa cintamu. Rada mengatakan, jangan cemas, Krishna akan menanganinya. Balarama berkata, tanpa dirimu, Krishna bukanlah dirinya sendiri. Rada berlari lagi. Permukaan air terus naik dan bangunan mulai runtuh. Keluarga memohon kepada Krishna untuk menghentikan bencana ini. Rukmawati, Rewati dan Aniruddha memohon pada Krishna untuk melakukan sesuatu untuk mengakhiri bencana ini. Krishna, itu terjadi karena keyakinan Rada terhadap cinta lenyap saat kalian mulai membenci Rada. Kekuatanku hanya karena cinta Rada dan tanpa dia, aku tidak dapat melakukan apapun. Rukmawati mengatakan bahwa kita tidak bersungguh-sungguh, kami tidak pernah bisa membenci Rada. Krishna mengatakan Rada pergi. Krishna mengatakan itu terjadi karena keyakinan Rada terhadap cinta lenyap saat mereka mulai membenci Rada. Kekuatannya hanya karena cinta Rada dan tanpa dia, dia tidak dapat melakukan apapun. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak pernah bisa membenci Rada. Krishna mengatakan Rada sudah pergi. Samba terus memaksa Samudra Dev untuk menaikkan levelnya. Rada terus berlari di jembatan. Jembatan rusak. Rada melihat orang-orang tenggelam dan khawatir. Rada melompat ke seberang jembatan sambil memanggil nama Krishna. Krishna mendengarnya dan tersenyum, Radanya kembali. Rada berlari di tengah banjir untuk mencapai Krishna. Rada meminta Krishna untuk menghentikan kehancuran Dwaraka. Krishna mengatakan aku bisa melakukan itu hanya jika Rada selalu bersamaku. Rada mengatakan aku berjanji akan selalu bersamamu. Krishna berkata ketika kau bersamaku, aku bisa melakukan apa saja.
Krishna menghentikan alur waktu dengan menjentikkan jarinya. Samba kaget melihatnya dan berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Krishna berteriak berkata dengan cinta Samba, "Karena itu kutukan yang ada padamu hilang dan Radha telah menyembuhkannya dengan cintanya sehingga kau berdiri kembali, kau menyalahgunakan kepercayaan ibumu Jambawati." Tingkat air mulai turun. Balarama kaget melihatnya. Krishna mengangkat Dwaraka di tangannya. Radha tersenyum memikirkan Krishna mengangkat Gunung Govardhan sebelumnya dan hari ini Krishna mengangkat Dwaraka untuk menyelamatkannya. Krishna mengangkat Dwaraka di tangannya. Radha senang dan mengira dia mengangkat Gunung Govardhan sekali dan menyelamatkan Brindavan sekali dan hari ini dia mengangkat Dwaraka dan menyelamatkannya. Radha, kenapa tidak semua orang bisa melihatmu mengangkat Dwaraka? Krishna, hanya Radha yang memiliki hati yang murni yang dapat melihat kebenaran. Mahadewa dan dewa lainnya tersenyum melihat itu. Samba melihat cahaya terang muncul dan menutup matanya, mengira Krishna sedang melakukan sihir dan dia harus menghentikannya. Dia berdiri kaget melihat Dwaraka kembali normal dan berpikir siapa yang menyelamatkannya. Krishna mengatakan cinta Radha menyelamatkan Dwaraka. Krishna menjentikkan jari lagi dan semua kembali normal. Aniruddha dan semua orang terkejut melihat Dwaraka kembali normal. Samba mencoba menaikkan level air lagi tapi selalu gagal. Jambawati berjalan ke arahnya dan bertanya Samba, "Apa yang kau lakukan?" Samba bilang, "Aku menenggelamkan Dwaraka dengan kekuatanku dan ibu, tetapi gagal karena sebagian energi melindungi Dwaraka." Jambawati mengatakan, "Aku tahu energi itu, Syamantak Mani, permata itu berasal dari Raja Satrajit, itulah sebabnya ayahmu menikahi Satyabama dan Satrajit menyerahkan permata itu pada Krishna dan selama permata itu di Dwaraka, tidak ada yang akan terjadi pada Dwaraka. Itu didoakan pada hari khusus setiap tahun siang pendek dan malam panjang dan matahari sangat lemah. Jadi mereka berdoa dan memberi energi pada matahari." Samba, bagaimana kau tidak tahu tentang ini? Samba, aku di Gurukul sejak kecil. Hari puja setelah 3 hari, aku tidak akan mundur dan akan bertarung sampai aku atau Krishna mati atau kesombongannya atau aku akan menghancurkan permata itu. Radha meminta maaf kepada Krishna karena berpikir untuk meninggalkan Dwaraka. Karena itu mereka menghadapi masalah. Krishna mengatakan yang penting kau kembali. Radha mengatakan kau akan menyelamatkan Dwaraka bahkan tanpa diriku. Krishna berkata bahwa Radha ada di setiap sel Krishna dan setiap atom alam semesta. Aku ingin menunjukkan pada alam semesta pentingnya Radha dan cinta kita satu sama lain. Radha mengatakan bahwa aku menyadarinya ketika aku pergi darimu dan pergi dari Krishna berarti pergi dari dunia. Kersihna berkata ada sinar matahari di setiap awan gelap. Sekarang kau tidak berpikir kita akan terpisah lagi. Radha mengangguk ya. Nishyata melihat orang-orang berjalan dalam barisan dan bertanya pada Ulmuha apa yang terjadi, kemana mereka semua pergi. Ulmuha mengatakan ayah Balarama telah meminta pertemuan penting mungkin untuk membahas tentang keselamatan Dwaraka setelah bencana baru-baru ini. Nishyata mengatakan Dwaraka adalah tempat teraman di dunia sebelumnya. Ulmuha bilang mari kita pergi dan periksa. Mereka semua berkumpul di Sabha, aula pengadilan. Laksmana bertanya pada Samba apa yang mereka lakukan dalam pertemuan Sambapah ini. Samba berkata untuk mencari kesempatan untuk memisahkan Radha dan Krishna. Krishna dengan Radha masuk dan mengambil tempat duduknya. Samba bilang aku akan memisahkan mereka diksot manapun. Balarama berbicara kepada warga bahwa Krishna mengatur Sabha ini untuk membahas tentang banjir baru-baru ini. Warga bertanya bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi ketika Dwaraka menjadi tempat teraman di dunia. Balarama mengatakan itu terjadi karena seorang pendosa dari keluarga menggunakan seluruh energinya untuk menenggelamkan Dwaraka. Warga bertanya siapa dia. Krishna melalui telepati meminta Balarama untuk tidak mengungkapkan nama Samba dan menghukumnya, jadi mereka harus menyerahkannya pada takdir. Balarama mengulangi hal yang sama. Samba menyeringai mengira mereka tidak ingin mengungkapkan namanya untuk menyelamatkan martabat keluarga mereka.
Samba, jika Paman tidak bisa mengatakan siapa yang mencoba menenggelamkan Dwaraka, setidaknya Paman harus memberitahu siapa yang menyelamatkannya. Rada mengatakan siapa lagi selain Krishna. Warga melantunkan nama Krishna. Samba bertanya pada Rewati dan yang lainnya apakah ada yang melihat itu. Mereka menggelengkan kepala. Samba mengatakan tidak ada yang melihat Krishna menyelamatkan Dwaraka, artinya itu hanya mitos dan imajinasi. Balarama marah dan berteriak memperingatkannya untuk menutup mulutnya. Samba bertanya mengapa harus menutup mulutku, mengapa Kersihna tidak mengatakan bahwa Rada mencoba menenggelamkan Dwaraka. Krishna mengatakan banjir datang saat Rada meninggalkan Dwaraka karena kebencian orang, cintanya melindungi Dwaraka dan tanpa Rada Dwaraka akan hancur, sekarang dengan kembalinya Dwaraka akan aman selamanya. Samba bilang ayah hanya mencoba melindungi Rada. Balarama memperingatkan dia untuk menutup mulutnya atau dia akan memenggal kepalanya. Samba mengatakan mereka selalu menutup kebenaran. Aku akan membuktikan bahwa Rada adalah pelakunya dan Krishna membodohi kita untuk membiarkan Rada tinggal di sini. Balarama dengan marah memanggil senjatanya untuk memenggal kepala Samba, tetapi Krishna menghentikannya dengan mengatakan ini bukan waktu dan tempat yang tepat. Samba melanjutkan tuduhannya dan mengatakan aku akan membuktikan bahwa Dwaraka bisa tenggelam bahkan dengan kehadiran Rada. Krishna mengungkapkan Syamantak Mani dan itu dapat memenuhi keinginan apapun dan Dwaraka aman dengan kehadirannya.